Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin, tanggal 25 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, bimbingan dan panduan secara personal, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau review mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis untuk setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG, hari ini closing di 7215. Hari ini juga tadi sempat di bawah turun ya, lumayan dalam tadi, 1%-an. Tapi ya memang at the end, close-nya menguat kembali. Untuk IHSG, dia masih berada di range inside bar-nya 7194 hingga 7355. Ya, untuk IHSG masih bisa dipantau dulu. Kalau dia closing-nya di bawah 7194, maka nggak seberapa bagus untuk kondisi IHSG ya. Jadi memang masih perlu dipantau untuk IHSG. Kita next, di sini ada saham GSCO. GSCO closing di 192 dengan persentase min 6,8%. Sebenarnya juga sudah sesuai prediksi, ini kan break ya, naik 34%, besoknya naik lagi 15%, tapi ya ini auto reject bawah dulu ya, besoknya baru terbang. Nah, sekarang posisinya dia auto reject bawah, secara stokastik masih mengarah turun, meskipun ARB tadi juga sempat diangkat naik, volume juga nggak seberapa tinggi, ya seharusnya masih bisa ada harapan ya, mungkin ini koreksi tujuannya untuk retest kembali di EMA 21 garis biru, dan juga bertuburkan juga di area support 184. Kalau memang dia bisa reversal, ada potensi untuk lanjut naik lagi menuju 200 dan 224. Next, di sini ada saham ADMR. Untuk ADMR tadi sempat diangkat naik juga di harga 2490, tapi juga sempat dibanting di harga 2260. Tapi closingnya juga di harga 2340 sesuai dengan harga opening. ADMR masih drop ya, ini sudah terjebak bawah 3 kali, karena juga sudah naik beberapa kali. Ya, selama ADMR bertahan di atas garis oranye atau EMA 34, ya boleh di hold saja. Kita coba cek dulu dari broker summary untuk ADMR. Sebentar. Ya, kita coba cek dulu. ADMR. Yang akum hari ini ada AK, MG, CS, dan KI. Yang distribusi ada NI, CC, dan IF. Nah, ini perhatikan ya, untuk AK, ini buy average-nya 2329, untuk MG 2312. Yang distribusi ada NI dan CC, kurang lebih ini ya juga sama ya. Oke, jadi untuk ADMR segitu dulu, kita next. Di sini ada saham Bima. Bima closing di 290 dengan persentase plus 5,84%. Nah, Bima hari ini volatil sekali ya. Ini volumenya juga cukup besar. Seharusnya besok masih bisa diangkat naik terlebih dahulu. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Bima masih oke lah, kita lihat dulu ya. Bima yang aku ada XC, PD, dan YP rata-ratanya 296, 298, 298, yang distribusi ada YP nih sudah net sell. Hari ini rata-ratanya 296 dengan jumlah 1,2 M. 298, ya ini rata-ratanya masih di atas tuh ya. Rata-rata perdagangan hari ini masih di atas, harusnya bisa diangkat naik terlebih dahulu. Next, di sini ada saham Toba. Toba ya, dia juga sudah berhasil breakout area support 1070 ya, ini kurang bagus dengan volume yang juga cukup tinggi, auto reject bawah hari ini. Jadi untuk Toba mungkin masih mengarah turun ya, karena dia juga sudah break area support. Mungkin targetnya di 985 sesuai area support di sini.
Kalau dia break ya exit dulu ya. Kalau dia sampai break 98 nggak bisa exit dulu. Nanti baru bisa diatur lagi planning ke depannya. Tapi kalau memang dia sampai break ya ada potensi untuk koreksi 870 ya. Kalau mau di hold ya nggak ada alasan untuk di hold ya kalau saya bilang. Jadi untuk Tobas gitu dulu. Kita next di sini ada saham Excel. Excel hari ini naik 4% ya. Ini juga ada dividen ya bentar lagi ya untuk Excel. Dividennya ya nggak seberapa banyak sih. Untuk Excel ini naik terus ya, naik terus, volumenya juga cukup besar, ada supportnya tetap di 3.200 karena ini merupakan resisten yang berhasil ditembus. Dan kalau memang untuk Excel naik terus ya lanjut lagi ke 3.370. Nah, ya jadi untuk Excel kalau mau beli sih ya sebenarnya sudah terlalu tinggi ya, tapi kalau yang sudah punya ya bisa nanti tunggu saja. Taking profit areanya kalau saya bilang di harga 3370 atau enggak juga bisa di 3890. Oke, jadi sekian untuk Excel. Kita next di sini ada saham ada saham BNGA. Wow, untuk BNGA semacam ada dividen nih, gapnya besar sekali ya. Ini saya mark dulu. Tuh 1165 ini gapnya besar karena juga ada dividen. Sementara kalau memang dia bertahan di atas garis EMA 90 ya nggak apa-apa, boleh di hold ya untuk BNGA. Tapi kalau memang dia sudah break EMA 90, ini kan masih panic selling karena dividen trap ya seperti itu. Ini targetnya di 1025 untuk area supportnya ya. Jadi untuk BNGA, kalau dia memang membuat rejection ya itu oke di hold saja karena secara momentum juga kelihatannya ada potensi untuk terjadinya golden crossing. Kita next di sini ada saham Esker. Esker closing di 1935 dengan persentase min 0,51% dan sementara untuk Esker juga kalau saya bilang ini masih mengarah sideways ya dengan range 1830 dan 2490 atau 2500 itu masih range di sana saja untuk Esker. Tapi kalau seumpamanya 1830 di break apakah masih ada harapan? Menurut saya masih ada kalau memang Esker berhasil membuat rejection di EMA 90 which is di harga 1738 ya berarti ada potensi untuk terjadinya reversal ya seperti itu. Sebagai contoh seperti ini satu, ini juga mendekati ya gitu-gitu ya untuk Esker permainannya. Kita next di sini ada saham CSMR. CSMR, nah ini kan naik terus tuh sebenarnya bagus sekali ya untuk CSMR ini. Tapi ya yang mau beli lebih confirm ya, yang lebih suka confirm ini bisa lah kalau mau entry tunggu ketika dia break 3.900 baru bisa entry. Sebenarnya bagus ya, bagus ini nggak tahu yang awalnya saham-saham seperti Excel ya, itu kan awalnya kan nggak seberapa aktif tapi mulai aktif. Nah ini juga sama CSMR juga. Nah jadi untuk CSMR kalau dia break 3.900 ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 4.050. Ini sayang ini ya kita telat entry. Kita terlalu fokus dengan kondisi IHSG kapan hari. Oke, jadi untuk CSMR nggak apa-apa, boleh di-hold saja ya. Masih bagus membuat higher low. Kita next di sini ada saham Harum. Harum closing di 11925 dengan persentase min 5,17%. Hari ini serentak turun dikarenakan juga salah satu faktornya yang menjadi pemicu kondisi IHSG kita seperti ini yaitu harga minyak ya, yang dimana ya banyak lah beritanya bisa dicari sendiri itu kan minyak ada sentimen negatif. Nah tadi sempat kegoncang tuh kondisi IHSG. Nah, untuk Harum juga sudah beberapa kali koreksi, nggak ada perlawanan harga. Secara stokastik juga masih mengarah turun. Kalau memang dia golden crossing baru bisa entry. Tapi menurut saya untuk lebih aman bisa wait dulu, jangan terlalu agresif. Beli saat dia mas 90 saja ini masih menjadi sarana yang paling oke ya kalau menurut saya. Ya, EMA 90-nya kurang lebih di 11.000 lah. 11.120 di arah sanaan. Oke, jadi untuk Harum masih koreksi ya menurut saya. Kita lanjut di sini ada saham JPFA. Oke. Untuk JPFA closing di 1370 dengan persentase min 1,44% karena juga ada dividen di sini menciptakan gap ya, ada gap. Lalu ada area demand di 1.300 hingga 1.360 ini merupakan area demand. Kapan waktu entry yang tepat untuk JPFA? Menurut saya kapan kita
bisa entry di JPFA atau averaging down atau tambah muatan lagi. Tunggu ketika dia sudah membuat swing low valid, baru kita bisa entry. Tapi kalau memang belum adanya swing low valid, ya jangan entry dulu karena masih ada potensi untuk turun ya. Jadi kuncinya untuk JPFA, kalau dia ada swing low valid, baru bisa entry. Kapan waktunya swing low valid? Kalau dia berhasil break harga 1.400 lah, 1.400 lah, itu baru bisa dikatakan sebagai swing low valid. Tapi ini masih dalam kondisi sekarang ya, kita nggak tahu besok kondisinya bagaimana, karena bisa jadi berubah seperti itu. Kita next, di sini ada saham UNTR. Ya, untuk UNTR closing di 27625, persentase min 2,39%. Ini kalau saya lihat secara momentum masih oke ya, ini ada potensi untuk terjadinya golden crossing. Sementara dia masih mencoba untuk retest kembali di area support ya, kalau saya bilang ya. Di harga 27275 hingga 27.700 ini kemungkinan masih retest setelah membuat pattern cup and handle ya. Targetnya di sini ada gap ya untuk UNTR. Ada gap di sini, seharusnya masih bisa ditutupi atau enggak ada long lagi ya, lebih high di harga 30.000 titik psikologis. Untuk UNTR mungkin segitu dulu. Kita next, di sini ada saham CAST. CAST masih di sana-sana saja tuh, masih sideways. Ya ini secara volume nggak aktif, lalu area demand di 131 ini area support 131 untuk support terdekat, minor support di 135, untuk resistennya 148 hingga 153. Secara stokastik juga dead cross ya, kurang bagus untuk CAST kalau saya bilang, nggak liquid kalau saya bilang. Kita next, di sini ada saham Medco. Medco closing di 540 dengan persentase min 2,7%. Nah, di sini ya, perhatikan di sini untuk Medco bagus, nggak ada gap di atas. Jadi mungkin potensinya masih turun dulu untuk koreksi dan retest di area trend line. Yang mau beli nanti bisa tunggu saja ketika dia retest, karena secara stokastik masih ada potensi untuk koreksi. Ya sudah saya katakan untuk kondisi Medco yang bisa taking profit bisa segera TP karena ada potensi untuk terjadinya koreksi. Gitu ya. Untuk Medco ya sementara masih mengarah untuk koreksi ya kalau saya lihat ya. Tapi at the end seharusnya masih bisa menguat. Next, di sini ada saham Adro. Adro closing di 3210 dengan persentase 0,0%. Untuk Adro, area supportnya di 3150 hingga 3190. Area gap di sini sudah berhasil ditutupi, dan kalau saya lihat nggak ada gap lagi di bawah ya, harusnya masih bisa lanjut nguat. Kalau ini golden crossing ya ada potensi untuk break 3350 dan lanjutkan penguatan harga menuju 3650. Untuk Adro ya mungkin segitu dulu ya targetnya, sementara masih di dalam inside bar. Kita next, di sini ada saham Cepin. Untuk Cepin turun terus ya, ini juga sudah break harga 5.000. Sebenarnya kalau saya bilang sih masih kurang bagus untuk Cepin kalau mau di hold ya. Ini masih kurang bagus kalau menurut saya. Kapan waktunya exit? Seharusnya jauh-jauh 5350 ini sudah exit ya. Kalau saya bilang, karena ketika dia break harusnya sudah exit, dan ini pun seharusnya sudah bisa exit ya. Tapi nggak tahu lah, mungkin masing-masing memiliki analisanya sendiri. Tapi kalau saya bilang bisa wait and see terlebih dahulu, bisa exit dulu. Nanti kalau memang adanya swing low valid, baru bisa entry. Sementara masih di dalam range inside bar dengan harga 4890 hingga 5080. Ini masih di dalam inside bar pada tanggal 22 April. Oke, jadi untuk Cepin segitu dulu. Kita next, sini ada saham Tekim. Tekim closing di harga, sebentar, sorry. Ya, Tekim closing di harga 6625 dengan persentase min 1,12%. Nah, untuk Tekim ini juga sedikit berbahaya karena ternyata dengan kondisi sekitar seperti ini mempengaruhi kondisi Tekim. Dia sudah berhasil break majority dari supportnya 6.700, dan menurut saya ada potensi untuk terjadinya koreksi kembali di harga 6.400 nih. Sayang ya sebenarnya untuk Tekim ini ada potensi untuk koreksi menuju 6.400. Ini sudah turun banyak sekali padahal ya. Ini turunnya banyak sekali untuk Tekim. Ya semoga saja lah bisa kepantul nanti di 6.400. Nah, kalau memang sudah kepantul di 6.400, apakah ada potensi kita bisa exit di Tekim, kita bisa buyback? Ya, kalau memang dia berhasil kepantul di 6.400, ya ada potensi terjadinya pullback ke 6.750
atau enggak di 6975 ya. Nanti tergantung ada pattern-pattern apa di sana ya. Kita next di sini ada saham KOBX. KOBX hari ini closing di 348 dengan persentase plus 4,19%. Ya, secara teknikal yang masih sama, support di 314, resisten di 390. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya. KOBX closing, yang aku ada YP, ya ini yang paling banyak hari ini yang paling menyoroti, yang distribusi ada CP dan NI. Ya, perhatikan rata-ratanya 342, yang akumulasi yang distribusi ada CP dan NI ya. Jadi untuk KOBX gitu dulu. Kita next di sini ada saham WSKT. SKT ya mau dibilang gimana ya, kan masih di sana-sana saja kan. Ini masih sideways ya, dia kalau bertahan di atas 520 ya bagus gitu loh. Kalau dia masih bertahan di atas 520, tapi kalau begitu dia break 520 ya ada potensi untuk lanjut turun lagi ke 490 yang dimana sudah membuat perbedaan fraksi harga ya. Jadi untuk WSKT masih bisa dipantau ya, kita berharap kalau memang WSKT memang niat untuk melanjutkan penguatan harga dan membuat reversal trend, at least dia bisa break harga sini. Ya, ini kan berat ya sebenarnya. Kalau dia berhasil break area 640 baru bisa kita katakan ada indikasi terjadinya pembalikan tren. Tapi kalau memang belum ya sedikit berat ya, sedikit berat. Jadi untuk WSKT ya dilihat dulu ya. Nah, next di sini ada saham Unilever. Unilever ada naik 7%, ya mau gimana lagi? Apakah ini besar 7%? Menurut saya enggak, karena juga sudah turun cukup banyak. Ini 7% dari orang yang baru beli di tanggal 31 Maret, ini baru BEP. Bahkan kalau belinya di atas, belum BEP. Ya, belum BEP. Saya kira naik 7% ini wajar saja. Ya, wajar sekali kalau menurut saya. Dan kalau saya lihat di sini ada seperti pola double bottom atau W pattern ya. Kalau memang ini berpotensi ya bagus, kalau dia berhasil break harga neckline 3730 ada potensi untuk lanjut naik lagi. Di mana targetnya? Kalau memang dia berhasil break 3760 ya, kalau dia berhasil break 3760 targetnya kemungkinan besar di sini sih. Di area 4000 lah, 4000 4200 di arah sanaan. Jadi untuk Unilever bisa dianalisa kembali ya. Saya hanya coba ngebantu. Kita next di sini ada saham bola. Bola closing di 400 dengan persentase min 6,54%. Untuk bola juga ya area supportnya kan di 412 dan ini juga berhasil di break. Jadi menurut saya masih kurang bagus untuk bola. Karena kalau memang dia ini sudah adanya swing high valid ya. Ini ada swing high valid, kalau saya lihat ya perhatikan saja ya. Kalau memang bola close-nya tetap masih mau menembus support-support terus ya kan kurang bagus. Ini next supportnya di 378. Kalau ini sampai di break, cut saja ya. Kalau ini sampai di break 378, bisa exit dulu. Next, di sini ada saham CPRO. CPRO closing di 73 dengan persentase min 3,95%. Nah, ini juga sudah di area support untuk CPRO. Secara stokastik kelihatannya di sini golden crossing ya, seharusnya masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga dengan target area supply di harga 82 hingga 86. Jadi untuk CPRO bisa diperhatikan lagi. Next, di sini ada saham TAPG. TAPG hari ini auto reject bawah dan ya ini membuat gap ya, saya nggak tahu karena ada faktor apa, tapi yang jelas secara teknikal ini masih kurang bagus ya, masih kurang bagus dan menurut saya ini masih cenderung sideways ya. Ini baru kelihatan nih, ini masih cenderung sideways kurang lebih di area sini. Ini area support, nah 580 hingga sini 555 ini kan area support dari TAPG. Apakah kita bisa averaging down di TAPG? Ya boleh, nanti bisa diatur sendiri ya. Ini saya bantu area supportnya saja. Lalu untuk resistennya di sini. 630 bisa. Kita lagi di sini.
700 juga bisa. Nah, diatur sendiri ya untuk TAPG, strateginya saya sudah bagikan materinya. Kita next, di sini ada saham MPPA. MPPA closing di 306 dengan persentase min 5,56%, sementara untuk MPPA ya masih di sana-sana saja, masih turun. Dia juga sudah break area demand 320, ini masih kurang bagus untuk MPPA. Perhatikan di sini, perhatikan Fibonacci retracement saya. Inilah support 296. Kalau dia sampai break 296 sudah cut loss saja untuk MPPA. Ya sorry itu kita harus bertindak ya. Kalau memang dia break 296, ya kita bolehlah cut loss. Tapi kalau di sini ketepatan membuat rejection, baru kita bisa buyback untuk membuat harga rata-rata kita turun dan kita bisa exit. Kalau saya lihat di sini ada potensi untuk terjadinya golden crossing, ya harusnya momentumnya masih bagus ya. Next di sini ada saham ERA. ERA closing di 525 dengan area supportnya, dan untuk ERA ya sama ya, supportnya tetap di 525, untuk resistennya di 555. Untuk ERA kalau dia membuat rejection ya bagus, ada potensi naik ke 555 sesuai dengan area resistennya. Jadi untuk ERA bisa diperhatikan lebih lanjut apakah dia masih bisa bertahan di atas 525 atau enggak. Next di sini ada saham Tekbik. Tapi closing di 3080 dengan persentase plus 1,65%. Secara stokastik ini kelihatannya sudah mulai kelihatan golden crossing, seharusnya masih bagus untuk Tekbik kalau mau di hold. Ya bagus sih untuk Tekbik ya. Ini masih ada potensi untuk naik, di hold saja nggak ada masalah. Kalau dia naik sih targetnya di 3170 dan langsung tembus naik ke 3370. Jadi untuk Tekbik mungkin segitu dahulu. Kita next, di sini ada saham Antam. Nah, untuk Antam ini kan terkoreksi ya teman-teman ya. Terkoreksi di harga 2620 dengan persentase min 4,38%. Kalau menurut saya ini dari segi pandangan saya, nanti bisa dianalisa kembali, ini kan masih di area demand. Antam, koreksinya kan masih di area demand. 2590 hingga 2660 kan masih di area demand, dan ini juga sudah sempat retest di area MA34-nya. Menurut saya apakah ini koreksi wajar? Kalau saya rasa sih wajar, dan ini merupakan panic selling. Ada gap di harga 2740 yang dimana untuk menutupi gap ini harus diangkat naik seperti kejadian ini. Harus diangkat naik. Ya, jadi menurut saya untuk Antam sambil menunggu nanti ketika dia sudah golden crossing, stokastiknya baru kita bisa entry lagi. Ya, untuk Antam masih nggak apa-apa sih, di hold saja ya. Bolehlah untuk Antam masih uptrend. Next di sini ada saham LSIP. Untuk LSIP hari ini kenapa panic selling ya? Panic selling sekali. Tapi apakah dengan adanya seperti ini merupakan salah satu tujuan dari LSIP? Menurut saya, ya menurut saya itu iya benar. Karena kenapa? LSIP perlu dibawa turun untuk menyentuh tren lainnya ini. Di harga 1275 hingga 1310 sebelum melanjutkan penguatan harga. Jadi menurut saya ini wajar-wajar saja, meskipun hari ini terjebak atau apa, masih diganjil di, bayangkan saja di bitlotnya tadi kan diganjil loh. Apakah itu wajar retail bisa membuat harga seperti itu? Menurut saya enggak ya, ini mungkin ada pemain atas nih. Ya, nanti bisa dikoreksi kembali sehingga harganya ini memang ditujukan untuk mengarah turun. Untuk retest di tren lain ini baru bisa diangkat naik. Itu prospek dari saya. Next, di sini ada saham ESA. Untuk ESA, nah ini ya bagus ya untuk ESA, ini sudah kelihatan golden crossing, seharusnya besok semoga saja bisa terjadinya golden crossing dengan potensi yang kuat menuju area support 1330, dan kalau memang ESA sudah membuat swing low valid, bagus sekali untuk ESA. Karena kenapa? Kalau sudah membuat swing low valid berarti sudah bisa kita katakan jika ESA ini berhasil membuat rejection di titik 0,3, dan kalau memang ini gambaran saya, dan kalau memang 0,3 ini berhasil adanya swing low valid, berarti kan potensi naik tuh. Setidaknya dia bisa menyentuh harga 2000 untuk ESA. Ya, untuk ESA setidaknya di harga 2000. Tapi tentu saja dengan adanya news minyak seperti hari ini, itu juga mempengaruhi ESA. Nah, kita harus juga membaca berita ya, harus diiringi. Ya, harus diiringi. Penting ya, penting. Jadi mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di Trading Room, dan jangan lupa untuk yang tertarik bergabung di grup premium bisa segera bergabung, karena setiap emiten yang kalian punya di portofolio akan saya bantu secara personal dan akan saya pandu arahnya kemana. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.